Ya, pemirsa, kita tergabung dengan Guru Besar Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Halo, selamat siang Prof. Terima kasih atas waktu Anda. Kita melihat tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan serangan militer ke Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat untuk diadili. Apakah hal ini melanggar hukum internasional dari sudut pandang Anda, Prof? Kalau dalam sudut pandang hukum internasional jelas ini melanggar karena pertama menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB sebuah negara diwajibkan untuk menahan diri melancarkan serangan atau ancaman serangan ke negara lain, wilayah teritori suatu negara. Yang kedua adalah membawa presiden yang masih berkuasa begitu saja, kemudian dibawa ke pengadilan di suatu negara, dalam hal ini di New York ya, Hmm. untuk mendapat perlakuan layaknya terpidana. Nah ini Mhm. sebenarnya juga melanggar ketentuan dalam hukum internasional. Tapi saya yakin bahwa pemerintah Amerika Serikat juga dia akan menyampaikan alasannya adalah menggunakan pasal 51 Piagam PBB karena bagi Amerika Serikat mereka sudah lama melakukan perang melawan narkoterorisme istilahnya Mhm. narkoterorisme dan Maduro ini adalah targetnya Mhm. dan pasal 51 Piagam PBB ini memang membolehkan negara melakukan serangan kepada negara lain tapi Mhm. dalam konteks hak untuk membela diri. Hmm. Nah, sekarang yang menjadi menarik itu adalah apakah pada persidangan PBB, Dewan Keamanan PBB pada hari ini pagi di waktu New York, Hmm. itu Amerika Serikat akan menyampaikan laporan ya terkait dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap Venezuela. Karena berdasarkan pasal 51 ada keharusan untuk negara yang melakukan hak untuk membela diri itu untuk menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB ini seperti pada waktu Rusia melakukan serangan ke Ukraina, Mhm. seperti itu. Baik, tentunya ada dasarnya yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Venezuela yang dimana menangkap Nicolas Maduro. Lantas kalau dari sudut pandang Anda, Prof, dengan insiden yang terjadi ini, adakah keuntungan yang didapatkan dari pihak pemerintah Amerika Serikat terkait penangkapan Nicolas Maduro ini? Ya, sebenarnya kalau misalnya saya melihat bahwa tuduhan bahwa Presiden Maduro melakukan narkoterorisme Mhm. itu tuduhan awal aja, penegakan hukum lah kira-kira seperti itu. Tapi kan di belakang itu ada juga isu-isu lain. Mhm. Pertama, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Trump bahwa eh, ada kilang-kilang minyak mungkin apa namanya offshore drilling yang sampai sekarang ini itu apa terabaikan lah di bawah Presiden Maduro sehingga Hmm. Presiden Trump mengatakan bahwa dia akan mengundang perusahaan minyak besar dari Amerika Serikat untuk eh, apa namanya membenahi masalah ini Hmm. dan dengan harapan bahwa rakyat Venezuela nantinya akan bisa lebih hidup makmur dari minyak-minyak ini. Tapi ya kita juga tahu bahwa ada kepentingan Amerika di belakang ini. Mhm. Mungkin Amerika memproduksi banyak minyak, tetapi Amerika tidak mau Cina atau Rusia ada di kawasan ini Hmm. karena Presiden Trump juga sudah menyampaikan bahwa Monroe Doctrine ini istilahnya ya sederhananya adalah kawasanku ya kawasanku, Mhm. kawasanmu kawasanmu. Ya. Jadi kayak Cina ini kan bukan di apa namanya di benua Amerika, Iya. ada apa dia di sini gitu ya. Mhm. Sehingga Trump minta supaya tidak boleh ada Hmm. tangan-tangan di luar Amerika yang ada di benua Amerika. Nah, jadi itu dan yang ketiga Mhm. adalah yang dikehendaki oleh Presiden Trump adalah terjadinya regime change, Hmm. perubahan pemerintahan. Karena selama ini menurut Trump bahwa di bawah Maduro Amerika Serikat tidak bisa bekerja sama dengan Presiden Maduro karena Presiden Maduro lebih berpihak pada Rusia, pada Cina, bahkan pada BRICS ya. Hmm. Dan itu akan menyulitkan Amerika Serikat. Hmm. Sebenarnya alasan seperti ini sama ketika Presiden Putin melakukan serangan ke Kiev gitu Ya. ya karena eh, Presiden Putin juga mengatakan bahwa pemerintahan Ukraina yang sekarang ada itu lebih condong ke barat, ke Uni Eropa, ke NATO Hmm. yang tidak dikendaki oleh Presiden Putin gitu ya. Nah, pada waktu memang Amerika Serikat di bawah Joe Biden
Amerika Serikat mengutuk tindakan dari Rusia. Nah, sekarang apa yang dikutuk itu dilakukan oleh Amerika Serikat. Mereka, Presiden Trump ingin adanya perubahan rezim. Hanya saja oposisi, tokoh oposisi yang seharusnya mungkin bisa menjadi pemerintah yang didukung oleh Amerika Serikat, ini adalah orang yang menerima Nobel Prize, di mana Trump itu pada waktu itu sangat ingin mendapat Nobel Prize ini. Sehingga apa? Sehingga tokoh oposisi ini nggak diberikan kekuasaan itu. Sekarang ini oleh Presiden Trump dikatakan bahwa we run the country. Kami Amerika Serikat yang menjalankan roda pemerintahan di Venezuela. Dan dia sudah mendelegasikan kepada Menlu Rubio dan kemudian juga Menteri Pertahanan Hexet gitu ya, untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan, meskipun yang sekarang ini ada adalah wakil presiden dari presiden Presiden Venezuela yang katanya Menlu itu dia akan bisa bekerja sama. Namun demikian dari pernyataan terbuka di depan wartawan, wakil presiden masih menganggap bahwa Presiden Maduro adalah presidennya. Lalu kemudian sumber daya alam dari Venezuela hanya untuk Venezuela. Dan yang ketiga, beliau membuat langkah-langkah di mana Venezuela sepertinya tidak terima dengan adanya serangan dari Amerika Serikat, dengan meminta pertemuan darurat di antara negara-negara organisasi Amerika, OAS gitu ya, Organization of American States. Lalu kemudian juga menyampaikan permasalahan ini ke Dewan Keamanan PBB, untuk kemudian Dewan Keamanan PBB membahas masalah ini. Jadi hari Senin ini pagi waktu New York itu akan ada pertemuan di antara anggota Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Venezuela setelah serangan dari Amerika Serikat. Baik, Prof, tentunya kita nantikan pertemuan dan juga hasilnya, poin-poinnya apa saja antara yang dibahas antara pemerintah Venezuela dengan pemerintah PBB dan juga Amerika Serikat maksud saya. Dan tentunya ini bisa menghasilkan poin-poin terbaik ke depannya, tidak ada yang dirugikan khususnya warga negara Amerika maupun juga warga negara Venezuela. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas, jaga kesehatan Anda. Baik, terima kasih.